Bapak, ini kita udah kedatangan tamu, Bapak Husen Hapsi dan Mbak Evi ya. Pak, biar cepet nih Pak kita. Bapak boleh bantu kami untuk dengan ODA itu apa ya Pak sebenarnya ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih Mbak Lisa, terima kasih. ODA itu singkatan ya, Oke. kepanjangannya itu adalah orang dengan HIV/AIDS ya. Itu sebenarnya itu pengganti dari istilah penderita AIDS gitu atau korban AIDS. Karena jika menggunakan istilah itu kesannya diskriminatif, kemudian seperti orang yang tidak ada harapan sama sekali, orang yang sangat terpuruk begitu. Dengan menggunakan istilah ODA itu akan memunculkan nuansa lebih positif begitu, sehingga lebih melihat dia sebagai human, manusia yang sama dengan yang lainnya, hanya yang membedakan di tubuhnya ada virus HIV gitu. Hal-hal lainnya sebenarnya sama haknya, kemudian aktivitas yang bisa dia lakukan pun sama gitu, sehingga istilah ini yang sering kita pakai saat ini, tidak menggunakan istilah penderita AIDS begitu. Oke. Apa namanya Pak, kalau orang tuh dengar kata AIDS gitu ya Pak ya, walaupun sudah sekian tahun ya, AIDS atau HIV, itu mereka selalu punya konotasi yang antara takut atau akhirnya aib. Betul. Untuk beberapa orang akhirnya udahlah menjauh, nggak mau deket atau apa. Nah, apa namanya, Betul. mereka dari teman-teman penderita sendiri ya Pak ya, yang ODA ini, bagaimana Bapak bisa bisa membuat mereka lebih percaya diri Pak? Karena kan itu hal yang nggak gampang ya, jangankan untuk HIV/AIDS ya Pak ya. Iya, betul. Betul Mbak Lisa. Jadi kebetulan saya di Yayasan Pelita Ilmu ya, sudah tahun yayasan ini berdiri. Nah, ini selama ini memang memberikan dukungan ya, dukungan psikososial ada ODA begitu. Jadi kegiatan yang diberikan itu adalah meningkatkan kepercayaan diri ODA begitu. Kemudian membuat edukasi penyuluhan ke masyarakat agar bisa menerima orang dengan HIV tanpa diskriminatif. Orang yang sikapnya mendiskriminasi, terima, takut, itu kan sebenarnya karena mungkin pengetahuannya, pemahamannya yang masih kurang, dan saya banyak mitos-mitos sebenarnya yang seputar HIV dan AIDS ini begitu. Mitos-mitosnya ini misalnya dianggap itu AIDS itu penyakit kutukan misalnya. Penyakit orang bermoral begitu, dan dan hal-hal seperti itu sebenarnya mitos karena siapapun bisa terinfeksi HIV begitu, karena ini masalah perilaku ya, siapapun jika tidak paham menjalankan perilaku yang sehat begitu, perilaku yang berisiko dia jalankan, dia bisa tertular HIV. Karena itu kelompok masyarakat dari berbagai golongan ini sekarang ada yang sudah terinfeksi HIV. Bahkan ibu rumah tangga kasusnya banyak sekali yang terinfeksi HIV karena tertular dari suaminya. Sangat tidak fair begitu, ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, anak akhirnya didiskriminasi begitu. Bahkan anak-anak dan bayi sekarang jumlahnya juga yang terinfeksi HIV semakin bertambah. Di Yayasan Pelita Ilmu saja saat ini memberikan dampingan kepada lebih dari 200 anak yang HIV positif. Mereka terlahir dari ibunya, bukan karena perilaku, bukan karena hal-hal yang selama ini dianggap tidak bermoral begitu. Dan anak-anak ini sekarang sudah ada yang berangkat remaja usianya, remaja, bukan karena perilakunya, terinfeksi dari ibunya. Nah, tentu saja ini masalah psikososial yang perlu kita dukung begitu. Nah, hal seperti ini perlu kita sampaikan agar masyarakat paham sehingga memandang lebih positif permasalahan HIV/AIDS ini dan tidak mendiskriminasinya. Begitu Mbak Lisa. Oke. Nih Pak, saya catat ada dua nih Pak yang diskriminasi dan edukasi ya Pak ya. Biasanya nih Pak, ring dari si penderita ini, diskriminasi itu justru paling sering itu dari mana Pak?
Oh ya, ini sangat menarik nih pertanyaan ini karena begini dari beberapa kali survei yang dilakukan ternyata diskriminasi itu ada juga yang banyak itu di layanan kesehatan justru. Ini kan Oh, ironis begitu. Jadi beberapa tenaga kesehatan justru eh, apa namanya karena dia berhubungan langsung ya dengan pasien begitu. Jadi apa tindakan-tindakan yang terlihat takut membedakan dengan pasien lain gitu itu masih terjadi. Tetapi memang itu terus menjadi PR besar kita dan sudah mulai berkurang hal seperti itu. Kemudian kalau beberapa waktu lalu banyak dari keluarga sebenarnya, dari lingkungan terdekat dari keluarga karena takut kalau tinggal serumah itu akan menular dengan gampang. Kekhawatirannya misalnya karena nggak paham ya, takut melalui makan minum, peralatan dapur bersama, toilet bersama, tidur di spray yang sama begitu, takut tertular begitu. Dan ini pernah terjadi beberapa kali sehingga harus dikucilkan, harus rumahnya dibedakan, kamarnya jauh di belakang, makannya dibedakan. Ini kan sangat apa namanya membuat semangat hidupnya bisa putus begitu dari orang-orang HIV. Nah ini terjadi hal seperti itu. Eh, apa namanya bisa juga pernah terjadi di lingkungan pekerjaan. Jadi ada perusahaan begitu tahu karyawannya positif itu diminta untuk berhenti misalnya. Nah oh, ini pernah terjadi. Ada juga pernah kejadian sekolah ya sekolah itu karena khawatir ada siswa yang positif bisa menularkan itu diminta untuk keluar dari sekolah itu begitu. Uh, Banyak faktor yang membuat diperlakukan seperti itu ya karena mungkin ketidaktahuan atau juga masalah apa ya masalah ekonomi dan bisnis juga karena dikhawatirkan kalau keberadaan orang HIV membuat misalnya ya perusahaan akan apa namanya akan bisa kolaps begitu karena karyawan semua berhenti atau mungkin sekolah juga yang orang tua tidak ingin mendaftarkan anak di situ. Nah, itu macam-macam itu penyebabnya itu. Ini memang menjadi perhatian kita semua ini masalah diskriminasi. Ya, tapi itulah yang dilakukan oleh kami ya di Yayasan Pelita Ilmu berusaha mengubah gitu. Mengubah cara pandang masyarakat seperti itu, cara pandang tenaga kesehatan, pihak keluarga ya ataupun pihak apa namanya dunia usaha ya itu berusaha kita coba sampaikan itu bahkan ke tokoh agama sekalipun ya tokoh-tokoh agama yang mungkin melihat hal ini masalah yang sangat sensitif itu bisa perlu juga untuk diberikan pemahaman yang benar begitu agar memperlakukan dari masyarakat ini itu seperti masyarakat yang lainnya begitu tanpa diskriminatif. Gitu oke. Mbak Lisa. Nah, Nah, ini Pak, ini sekarang Pak, kita masuk sekarang ke kita masuk ke edukasi. edukasi. Yayasan Pelita Yayasan Pelita Ilmu Ilmu secara tidak secara sadar tidak kan sadar pasti kan pasti melakukan melakukan edukasi ya Pak ya, ya betul. tentang ODA Tentang dan lain sebagainya dan ini. sebagainya ini. Nah, Nah, edukasinya itu edukasinya itu sudah sampai sudah sejauh sampai mana nih sejauh Pak? Dan mana nih Pak dan kerjasama karena ini kerjasama nggak karena bisa ini cuma nggak bisa dikerjakan cuma sama dikerjakan sama Yayasan Pelita Yayasan Ilmu gitu Pelita kan, pasti perlu banyak Ilmu gitu stakeholder, kan, pasti perlu perlu orang banyak lain juga untuk ngebantu. stakeholder, perlu Gimana itu orang. Pak? Betul, betul Alisa. Jadi artinya untuk mengedukasi ini dari pengalaman kita selama puluhan tahun ini memang tidak bisa yang sistemnya one way sekali jalan selesai. Tapi ini memang perlu kegiatan intervensi perubahan perilaku yang harus terus-menerus. Karena itu kita lakukan dengan cara pendampingan, ada tenaga-tenaga relawan ya, volunteer-volunteer ini macam-macam nih volunteernya, ada mahasiswa, ada karyawan yang mendedikasikan hari-hari luangnya begitu untuk menjadi relawan, volunteer. Kita bikin training ke mereka dan melalui perpanjangan tangan itulah mereka mendatangi ya, apa namanya kelompok-kelompok yang perlu diedukasi. Nah, ini artinya misalnya ya kalau relawan pendamping ODA itu kerjanya itu misalnya dia itu home visit datang ke rumah dari orang HIV, mengedukasi keluarganya langsung, mencontohkan bahwa salaman tidak menularkan, bahwa apa namanya menggunakan peralatan makan sama-sama tidak menularkan. Yang menularkan itu hanya jika
ada kontak darah, itu kita jelaskan sekali tuh ke mereka. Artinya perlu perlu menunjukkan perilaku langsung begitu, tidak hanya penyuluhan di kelas begitu. Itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian ada juga hospital visit, kita mendatangi ODA yang sedang dirawat di rumah sakit misalnya, karena mungkin keluarganya lelah begitu kan, dan tidak semua orang mau aja mendampingi jika dia tahu orang HIV. Nah ini para volunteer ini bersedia membantu keluarga untuk mendampingi, mencarikan obat begitu. Nah itu yang dilakukan selama ini. Dan juga kita yang penting juga adalah sebenarnya mencegah jangan sampai orang HIV, artinya kegiatannya itu ke kelompok masyarakat yang lebih umum. Misalnya kami rutin sekali tuh ke sekolah-sekolah, ke sekolah SMA, SMA, bahkan SMP di Jakarta, itu ada tenaga-tenaga volunteer remaja yang menjelaskan tentang cara-cara penularan HIV dan bagaimana how to say no, bagaimana mencegah, menolak ajakan-ajakan yang berisiko begitu. Nah ini dilakukan agar jangan sampai mereka terinfeksi HIV karena padahal usianya masih muda begitu, karena ketidaktahuannya. Nah bentuknya seperti itu. Bahkan ada juga kegiatan yang ini volunteer outreach istilahnya, volunteer yang datang begitu ke populasi resiko tinggi, misalnya datang ke kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berisiko ya, itu didatangi langsung ke tempat tongkrongannya begitu. Artinya dengan bahasa-bahasa yang sesuai, karena itu yang direkrut tuh petugas lapangannya adalah dari komunitas mereka sendiri begitu, sehingga mereka tahu gayanya, caranya, kemudian tahu tempat nongkrongnya kapan, lokasinya di mana begitu. Karena kan banyak hidden population tuh. Nah itu mereka itu mampu datang ke sana, memberikan edukasi, akhirnya apa? Membuat mereka dengan kesadarannya sendiri mau datang ke tempat layanan kesehatan dan akhirnya mau tes HIV begitu. Nah, kalau tanpa cara-cara seperti itu mustahil itu kalau masyarakat yang selama ini termarginalkan mau untuk datang, kan khawatir ya, mereka takut ada perlakuan yang diskriminatif, atau bahkan kalau yang memang beresiko untuk pengguna narkoba begitu, takut ditangkap begitu. Padahal kegiatan ini lebih ke aspek kesehatannya begitu. Nah itu seperti itu Mbak Lisa yang dilakukan kegiatannya selama ini. Memang perlu mitra banyak nih untuk bisa lebih efektif. Ya, termasuk dengan media seperti ini efektif juga sebenarnya. Oke. Bapak, sekarang kita mulai ke bertanya ke Mbak Evi ya Pak ya. Kalau untuk respon dari awal memang ada diskriminasi ya kan, kayak misalnya memang nggak boleh makan, jadi dipisahin sendok, gelas, piring gitu. Kalau tidur juga kan sama anak nggak boleh deket-deket gitu. Kalau dulu gitu kan. Tapi selama itu tahun 2005. Karena memang kita jadi pindah rumah gitu loh, udah lo urus aja deh anak gue gitu kan, gue kos aja. Itu kita kos, terus kenalan sama orang yang udah tahu gitu ya dari lembaga. Itu juga dari YPI awalnya, Yayasan Pelita Ilmu. Terus udah gitu kita sering bawa orang tua ke ada penyuluhan gitu. Jadi dia ngerti gitu loh. Akhirnya keluarga bisa menerima. Akhirnya paham. Oke. Terus Mbak Evi kembali lagi ke rumah. Kembali lagi. Alhamdulillah. Nah terus waktu menerima reaksi keluarga yang agak ada distance gitu ya, gimana Mbak Evi menghandle situasi saat itu? Sempet depresi juga sih. Kita ke RSUK Tebet ya kan, untuk minta obat untuk penenang kita gitu. Memang suka kayak nangis gitu kan, terus kayak teriak-teriakan juga gitu. Ada rasa nolak, nggak bisa terima tapi udah terjadi gitu. Itu yang Nolak dialami. sih enggak terima juga enggak gitu. Memang udah terjadi gitu loh. Maksudnya kok bisa gitu loh. Oke. Ya, cuma nanya doang kok bisa gitu. Oke, iya.
Nah, Terus Mbak Lisa? bentar, ini, apa lupa belum tak nyalain. Nah, Pak, tadi kan kalau Mbak Evi, dari keluarga ya, Pak, ya, dan ada tanda tanya juga ya ke diri sendiri ya, kok bisa gitu ya, Pak. Nah, dari YPI sendiri nih, Pak, kalau pendampingannya ke si Odanya sendiri seperti apa, Pak? Ya, makasih Mbak Lisa. Jadi memang tahap penerimaan seseorang itu terkait dengan penyakit ya, termasuk HIV ini memang bertahap gitu. Tidak bisa langsung dia menerima. Biasanya itu pengalaman kita selama ini itu pertama memang menolak. Ya, hampir semuanya itu menolak, kaget, tidak menerima begitu. Bahkan nanti akhirnya menyalahkan orang lain, kemudian ya seperti protes-protes ke Tuhan tanda kutip ya, kenapa harus saya, kenapa orang lain lebih parah gitu perilakunya dibandingin saya, kenapa saya. Nah itu hal seperti itu terjadi. Nah, karena itu pendamping ini memang kita tanamkan mengenai pemahaman ini, sehingga dalam mendampingnya itu harus punya kemampuan mendengar, itu yang paling penting. Artinya yang pertama itu menghadapi orang yang baru pertama kali tahu, itu kita jangan banyak ngomong dulu, dia sedang depresi begitu. Nanti tambah runyam kalau dia diceramahi gitu istilahnya. Jadi lebih banyak itu adalah mendengar gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik gitu. Good listener itu kita latih. Jadi penting menjadi semacam keranjang sampah aja dulu. Artinya seperti dilempar masalah, ditangkap aja dulu, semacam curhat ya di awal-awalnya itu. Ini memang masa yang paling sulit. Itu lebih banyak begitu. Being there, ada di sisinya aja itu udah baik begitu. Karena dia perlu orang lain yang memang dipercaya paham tentang dirinya begitu, dan orang ini mampu untuk menjaga rahasia, itu penting. Jadi dalam pelatihan relawan itu ditanamkan aspek confidentiality, aspek kerahasiaan itu penting. Tidak mungkin teman-teman Oda ini mau untuk cerita kalau dia tidak yakin relawannya ini relawan yang bisa jaga rahasia. Jadi ada semacam ikrar atau sumpah relawan tuh menjaga rahasia. Karena ini hal yang paling penting ya, karena berpengaruh ya kepada kehidupan sehari-hari kalau rahasia sampai terbuka begitu. Nah itu artinya yang pertama itu caranya begitu, menjadi pendengar yang baik, kemudian mendampingi begitu, sampai akhirnya kalau timbul kepercayaan dari si Odanya ini, nah itu akhirnya pesan-pesan pembangkit semangat berikutnya itu sudah bisa dilakukan, memotivasi untuk kembali bangkit, untuk kembali bisa menjalani kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian mengedukasi tentang obat, ya kan, obat antiretroviral harus diminum terus seumur hidup, dan ini kan memang harus penuh kedisiplinan, harus penuh kesadaran. Nah itu diajarkan. Artinya para relawan pun juga harus paham tentang manfaat dari pengobatan ini gitu. Banyak sekali Oda yang setelah rutin minum obat-obat ini, dia akan seperti orang normal lainnya karena virusnya ditekan sampai serendah-rendahnya begitu. Kekebalan tubuhnya itu meningkat setinggi-tingginya sehingga relatif dia itu sudah seperti orang lain, orang biasa begitu, secara fisik begitu. Walaupun masih tetap bisa menularkan begitu, karena sampai saat ini belum bisa diklaim menyembuhkan total, tapi paling tidak telah membuat kondisi fisik sudah seperti orang normal, karena sangat efektif sekali ya pengobatan obat antiretroviral ini. Harus rutin, tidak boleh putus, dosisnya harus tepat, dan harus selalu konsultasi dokter ya tiap bulan paling tidak. Nah itu seperti itu. Oke. Nah sekarang kembali ke Mbak Evi. Dari Mbak Evi, dari pertama kali tahu sudah didiagnosa ya, terus sampai akhirnya ketemu YPI, sampai akhirnya percaya diri lagi nih Mbak, itu perlu berapa lama Mbak prosesnya? Lama banget ya. Kayak udah di YPI itu aku kenal YPI udah dari 2005. Itu sampai 2008, 2007, 2008 baru bisa kumpul-kumpul sama temen gitu. Terus udah gitu mulai bekerja gitu. Nah ketika akhirnya bisa sosialisasi lagi ya, ketemu orang lagi,
menyampaikan ke teman-teman nih, apalagi orang kerja ya, berarti kan nggak ngerti sama sekali. Itu gimana caranya? Apakah didampingin atau dikuatin nih, besok saya mau ini terus dikuatin gitu atau gimana? Tapi selama ini teman-teman saya nggak ada yang tahu. Oh gitu. Yang tahu itu cuman pekerja yang sesama kita, Mm-mm, lembaga, mm-mm. terus sama keluarga besar aja udah. Oke. Jadi sekeliling kita nggak ada yang tahu. Sama temen tongkrongan juga nggak ada yang tahu. Jadi bener ya tadi dari YPI betul-betul apa namanya menjaga kerahasiaan ya Pak ya. Kerahasiaan, betul. Ya, betul sekali. Aspek kerahasiaan ini harus kita jaga. Bahkan begini ya, dengan media sekalipun ya seperti ini memang juga harus kita jaga aspek itu. Jadi kita sama-sama menjadikan diskusi dengan sahabat Oda ini bagian dari pembelajaran ke masyarakat, tetapi ya kita harus juga memastikan gitu bahwa yang bersangkutan ini nyaman, kemudian menjadi tidak kontraproduktif gitu. Artinya jangan sampai nanti kerahasiaannya itu yang selama ini dia jaga jadi terbongkar. Ini penting juga nih. Artinya kita sama-sama menjaga begitu aspek kerahasiaan dari orang. Nah Pak maaf, ini kan edukasi selalu diberikan ya Pak ya, walaupun mungkin belum masif. Kalau menurut Bapak nih melihat hal ini, kira-kira kita perlu perlu seperti apa sih Pak strateginya supaya masyarakat umum yang masih menganggap Oda itu apa namanya aib atau apapun itu ya, supaya tidak terjadi lagi Pak. Iya. Ya, jadi begini, HIV itu di dunia ya, kalau di dunia itu muncul awal tahun 80-an gitu. Betul. Awal tahun 80-an. Di Indonesia kasus pertama itu munculnya tahun 87 ya, di Bali waktu itu. Artinya sudah dalam rentang waktu yang sangat panjang gitu kan. Dan memang situasinya itu pada awalnya itu ya memang kepanikan, ketakutan ini sangat nyata sekali begitu. Ya, bahkan waktu itu pesan-pesan edukasinya malah sering kontraproduktif. Misalnya yang ditampilkan itu adalah gambar-gambar seram, gambar tengkorak, gambar darah begitu kan. Tulisan-tulisan yang menyeramkan dan akhirnya itu jadi menakutkan begitu, sehingga justru membuat orang tidak berani begitu berhadapan dengan orang HIV. Nah ini kita pernah mengalami masa-masa seperti itu, dan akhirnya pesan sekarang ini kan kita hindari pesan-pesan menakutkan itu, tetapi lebih banyak pesan-pesan yang memang lebih ke aspek humanistiknya, lebih ke aspek human right-nya begitu, persamaan hak gitu dari orang-orang HIV. Walaupun tentu kita tetap kepada remaja kita tanamkan gitu bahwa mereka harus tetap menjalankan perilaku hidup yang sehat begitu. Sehingga karena kasus terbanyak ini kan anak muda sebenarnya. Kasus terbanyak ini berusia kurang dari 29 tahun, usia-usia produktif begitu. Ya. Bahkan usia-usia anak sekolah ini sudah banyak juga yang terinfeksi HIV. Karena itu kita jangan sampai terlambat memberikan pesan edukasi. Harusnya itu mulai dari usia sekolah ke usia SMA bahkan SMP begitu. Nah, kalau ditanya tentang waktu, nah artinya begini, memang tidak bisa dipastikan sedunia pun saat ini aspek diskriminasi masih ada, sering kita dengar begitu ya. Ini bisa jadi karena populasi ini kan besar sekali begitu. Dan kalau menggunakan cara-cara konvensional memang tidak mungkin kita bisa menjangkau seluas-luasnya. Artinya strategi yang harus dilakukan saat ini adalah memang menggunakan media-media yang bisa menjangkau seluas-luasnya informasi
ya, tapi kita harus pastikan informasi itu dipahami begitu, karena itu perlu ditindaklanjuti oleh apa namanya ya, oleh kelompok-kelompok masyarakat dimanapun yang mau untuk meneruskan gitu pesan-pesan itu. Jadi jangan sekali pesan itu dianggap perilaku berubah. Itu kita banyak sekali tuh punya survei-survei yang memastikan itu. Jadi kalau pesan sekali, ya, poster, ya, leaflet disebar begitu, itu perilaku belum berubah. Itulah yang menyebabkan kasus masih terus naik. Gitu. Indonesia itu masih eksponensial ininya peningkatan kasusnya. Beberapa negara lain itu sudah mulai landai itu kurva kasusnya tuh. Thailand contohnya itu udah mulai rata, kasus barunya itu udah mulai habis karena mereka itu kekuatannya adalah di sana dukungan dari semua pihak, dari pemerintahnya, dari tokoh masyarakatnya, dari tenaga militernya, bahkan itu bergerak begitu. Dan mereka tidak apa ya, pandangan-pandangan pandangan-pandangan yang apa namanya, yang menganggap ini isu-isu tabu ini sudah hilang begitu di Thailand karena mereka nggak mau rakyatnya itu meninggal usia muda karena HIV. Nah di ini memang hal seperti itu walaupun gencar informasi tapi pertentangan dengan isu-isu sensitif ini masih banyak di tempat kita begitu. Sehingga ketika upaya-upaya yang menjangkau kelompok berisiko itu bagi sebagian kelompok itu apa namanya belum bisa menerima cara-cara edukasi ke kelompok-kelompok yang berisiko gitu. Karena dianggap ini melegalisasi ya perilaku-perilaku yang dianggap itu tidak pantas untuk apa namanya dilibatkan kepada anak-anak muda gitu. Padahal teorinya sudah menyatakan banyak sekali bahwa untuk menghadapi permasalahan ini memang kita harus secara public health ya, kacamata kesehatan masyarakat yang lebih diutamakan begitu. Karena virus ini tidak mengenal orang, tidak menilai kelompok masyarakat sebenarnya. Tergantung perilaku orang-orang itu gitu. Jadi sepanjang perilakunya memang bisa untuk mencegah, ini virus bisa dibendung. Ya. Nah, saya rasa itu yang perlu untuk terus disampaikan, penyadaran terus-menerus, tidak pernah putus untuk tidak hanya pengetahuan, tetapi sikap dan perilakunya berubah, ya, konsisten terus-menerus. Oke. Itu yang perlu dilakukan. Gampang-gampang susah, Pak. Nah, Bapak ini terakhir nih Pak ya, closing statement nih dari Bapak. Kira-kira pesan buat dari Bapak nih untuk nanti yang nonton episode ini, apa sih yang harus dilakukan ke teman-teman Oda ini gitu? Kalau untuk teman-teman Oda, sahabat-sahabat Oda, ini ya mari tetap menjalankan kehidupan dengan apa sebaik-baiknya begitu, menjalankan perilaku hidup sehat ya, berpikiran positif ya, tetap menjadi orang-orang yang produktif begitu, karena apa namanya, kita tetap punya nilai ya dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki begitu. Skill dari teman-teman Oda ini banyak sekali kita tahu begitu, yang prestasi pun banyak ya. Artinya jangan sampai rendah diri begitu karena terinfeksi HIV, karena apa namanya jalan di depan itu masih terbuka panjang begitu. Dan alhamdulillah saat ini kan pengobatan jauh lebih baik dibandingkan waktu-waktu dulu ya. Sekarang obat sudah tersedia dan gratis lagi nih Mbak. Obatnya itu disubsidi oleh pemerintah sehingga teman-teman Oda itu bisa mendapatkan obat itu secara gratis. Yang penting adalah teman-teman Oda harus disiplin, jangan sampai putus minum obat karena itu menjadi hal yang sangat krusial ya untuk pengembangan diri. Dan jangan apa namanya? Dan jangan ragu untuk juga mengedukasi, menjadi edukator juga. Teman-teman Oda kan paling paham sebenarnya tentang permasalahan ini. Nah itu silahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan apa namanya yang bermanfaat di masyarakat, ya, menjadi edukator begitu, sehingga juga bisa mencegah agar jangan sampai orang lain terinfeksi HIV. Saya rasa itu mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Maaf kalau ini
jaringannya nih Pak. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Pak. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi lebih in deep lagi ya Pak ngobrolnya. Aku pertanyaan terakhir nih buat Mbak Evi. Iya. Setelah akhirnya ketemu YPI gitu kan, pasti kan ngerasa punya teman. Terus habis itu bisa maju lagi gitu ya, Iya. ada ini. Eh, Mbak Evi mengedukasi orang-orang sekitarnya Mbak Evi sendiri nih. Itu seperti apa supaya, kalau tadi kan dari Pak Husen bilang teman-teman udah harus semangat gitu kan, harus ngebantu edukasi, harus ngebantu ini, itu gimana tuh Mbak? Kalau cara saya, Dari Mbak Evi kalau sendiri. cara saya buat saya tuh saya jujur sama tuh orang. Kayak misalnya teman saya terinfeksi, saya jujur sama dia kalau saya juga gitu loh. Jangan takut kalau misalnya terinfeksi HIV, karena memang seperti orang biasa gitu loh. Tapi kita harus semangat, aku bilang gitu, untuk minum obatnya, terus ini. Jadi kayak role model aja kita. Jadi dikembalikan ke kita, mirroring gitu ya Mbak ya. Kok gue bisa kok 15 tahun, hampir 16 tahun, kenapa lo enggak gitu, lo baru gitu loh. Dan selama 16 tahun itu masa yang benar-benar akhirnya bikin Mbak itu rasanya pernah nggak Mbak tiba di titik itu? Di awal. Itu setelah Ya, itu ke belakang Ke sudah- belakangnya udah, karena memang udah banyak yang terjadi ya kan. Kayak misalnya putus obat, nggak lama meninggal gitu kan. Jadi aku takut gitu kan. Rasa takut itu masih ada gitu loh. Cuman ya balik lagi ke diri sendiri. Kitanya patuh nggak sama obat itu. penyemangat yang sampai akhirnya 15 tahun Mbak Evi bisa benar-benar bertahan. Yang pertama suamiku negatif. Oke. Suami yang sekarang, kalau yang pertama kan ya dia yang nularin kan. Oh, oke. Kedua anak. Orang tua sih juga penyemangat, cuman kan kita jauh ya, jauh, cuma kalau misalnya kesana aja, ke rumah orang tua aja. Oke. Terakhir pesan buat teman-teman. Pesannya sih semangat sih, semangat, jangan pantang menyerah, terus minum obat yang rajin, patuh, jangan yang dibilang ntar aja gitu, itu yang bikin gak patuh kalau minum obat. Terus jangan takut kumpul-kumpul sama orang gitu loh, kayak misalnya kumpul sama, Nggak perlu minder gitu Nggak, mungkin jangan ya minder, bahasanya. iya jangan minder. Terus kalau misalnya itu, kalau butuh dukungan ya harus cari support gitu. Sep, Mbak Evi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ke kami. Oke. Semoga tetap sehat di masa Amin. pandemi ini, nggak kenapa-kenapa ya. Obatnya lancar terus. Amin. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan kita keputus dengan Pak Husen dan Mbak Evi. Mungkin nanti kita akan siapkan waktu lagi yang lebih enak ya, yang Untuk ngebahas lebih in deep lebih gitu ya, dalam lagi. lebih dalam, karena tadi jaringannya Iya betul. bikin pusing. Feedback bolak-balik. Oke, nanti kita ketemu lagi di segmen ketiga, masih di Radio MI, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia, Untuk lebih, baik, Indonesia lebih baik. di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.